どうしたって消せない夢も止まれない夢も誰かのために強くなれるなら。 Hey guys, welcome back to my channel Alif Nur Fadilah. Maaf ya sudah lama nggak upload. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas anime-anime terbaik di tahun ini. Dan berikut anime-anime terbaik di tahun 2020 menurut Alif Nur Fadilah. Kanojo Okarishimasu. Anime ini menceritakan tentang Kinoshita Kazuya, seorang mahasiswa yang berumur 20 tahun yang baru diputusi pacarnya, yaitu Mami Nanami. Setelah diputusi pacarnya, Kazuya mengalami depresi akibat Mami mendadak minta putus. Ya tanpa alasan yang jelas gitu, kenapa dia tiba-tiba minta putus gitu. Pada saat Kazuya depresi, Kazuya melihat ada sebuah website yaitu rental pacar, atau yang lebih jelasnya pacar rentalan. Pada saat itu Kazuya sedang terpuruk atau nggak bisa move on dari pacarnya, sehingga dia mencoba untuk menyewa pacar. Jasa penyewaan pacar seharga 5.000 yen per jam. Jika dirupiahkan menjadi sekitar segitu, kita bulatkan aja menjadi 684.000. Setelah Kazuya menyewa pacar rentalan, keesokan harinya Kazuya bertemu dengan pacar rentalan yaitu Mizuhara Chizuru, dan dimulailah Kazuya bersama pacar rentalan tersebut. Tonikaku Kawaii. Anime ini menceritakan Nasa Yuzaki semasa hidupnya yang selalu mendapatkan ejekan karena nama yang aneh. Ya, Nasa. Dan pada saat itu dia belum menyadarinya karena Nasa pada saat itu masih kecil. Sewaktu Nasa masih kecil, ada temannya Nasa dan dia bertanya, Yap, mungkin teman Nasa ada betulnya juga ya, karena tidak sesuai dengan namanya, dan juga Nasa pada saat itu Nasa belum mengetahui bahwa Nasa itu adalah sebuah penerbangan antariksa Amerika Serikat. Dan setelah dia mengetahui arti nama itu, akhirnya Nasa sadar bahwa orang-orang menertawakan atau mengejek namanya pas sudah agak gede ya guys ya. Dan Nasa akhirnya bertekad menjadi orang yang dihormati masyarakat dengan cara belajar mati-matian atau kerja keras agar semua orang dapat mengakui kehebatannya. Dengan namanya tersebut, Nasa menjadi termotivasi sehingga melampaui batasnya. Dan itu mulai terbukti bahwa di saat dia kelas 3 SMP, Nasa mendapatkan peringkat 1 dengan nilai yang tinggi. Saat itu Nasa ingin melanjutkan SMA terfavorit. Setelah dia mengambil kertas hasil latihan ujian nasional, di jalan Nasa pun melihat dan jatuh cinta dengan seorang gadis cantik dan misterius yaitu Tsukuyomi Tsukasa. Sebegitu besar cinta Nasa dengan Tsukasa, ketika Nasa mau mendatangi Tsukasa, Nasa tanpa sadar ketabrak mobil. Dengan luka yang parah, Nasa tidak memperdulikan soal tubuhnya yang penuh luka akibat ketabrak mobil tadi. Tapi anehnya, Nasa tetap mendatangi Tsukasa dan menyatakan cintanya. Tsukasa mau aja berpacaran dengan Nasa asalkan kalau mereka menikah. Nasa menjawab dengan spontan, "Aku akan menikahimu." Wah, the best ya. Tiba-tiba Nasa jatuh pingsan akibat luka pendarahan dari kecelakaan tadi. Nasa dirawat di rumah sakit dan Nasa pun tidak memutuskan
menemukan Tsukasa, memutuskan lagi menemukan Tsukasa setelah dia pingsan di jalan itu. Waktu terus berjalan dan 2 tahun kemudian Nasa bertemu kembali dengan Tsukasa. Dan mereka langsung mendaftarkan diri pernikahannya. Ya maksudnya ndak langsung ya guys ya, yang ngisi formulir atau apa baru daftar nikah gitu. Dan dimulailah kisah cinta antara Yuzaki Nakasa dan Tsukuyomi Tsukasa. Yap, anime ini penuh kebucinan ya guys ya. Mungkin kalau para jomblo yang nonton ini, aduh rasanya anjing banget. Ya kurang lebih seperti itu sih. Nah, dari deretan anime-anime tadi mungkin kalian ada yang bertanya, Bang, kok Oregairu season 3 nggak direkomendasiin? Atau Bang, kok anime gini-gini nggak direkomendasiin Bang? Kan tayangin 2020 juga Bang, dan bagus lagi. Oke, akan ku jawab satu persatu dari pertanyaan itu. Ya ini kalau misalnya kalian mau nanya ya guys ya, akan ku jawab. Untuk pertanyaan pertama, Oregairu season pertama itu rilis pada tahun 2013. Ya, tolong janganlah misalnya komen Oregairu season 3 nggak ada, nggak direkomendasiin. Ini aku bahas anime-anime baru aja ya guys ya. Ya maksudnya yang baru awal rilis gitu, bukan anime yang musim lanjutan baru rilis di tahun ini, bukan. Jadi anime-anime baru. Jadi begitulah. Dan untuk pertanyaan kedua ini, mungkin ini ya sudah aku bilangin ya guys ya dari video sebelumnya. Menurut Liv Nurfadila, berarti menurut saya ya guys ya. Dan kalau kalian memang ngotot gitu atau mau ngerekomendasiin, silahkan list aja di komentar. Kan bantu-bantu juga itu buat tim batch. Kalau yang bingung mau nonton anime apa, kalian komen kan list anime terbaik 2020 gitu, buat di situ. Nah mungkin itu lebih baik ya guys ya. Ya mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. See you next time and goodbye. Dadah.